jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah buat jemaah yang baru bergabung hari ini, kita sedang membahas dalam tema cinta yang begitu sulit. Masya Allah. Nah, ini gimana nih menurut Intan? Cinta yang begitu sulit itu kayak gimana sih sebenarnya Intan? Terus menurut Intan nih, cinta itu emang harus memiliki atau enggak? Gimana? Kalau aku sih, kalau cinta yang begitu sulit itu aku udah cinta sama dia, udah sayang sama dia. Oke. Tapi dia cintanya sama orang lain. Waduh, itu Rehan sakit begitu? sekali sih. Rehan begitu? Kok aku jadi alu juga ya? Kan Rehan ada. Iya, enggak, soalnya kita pikir Rehan itu beneran ada di dalam kehidupannya Intan. Ternyata hanya angan-angan dulu dan memang pingin suami Intan itu adalah namanya Rehan gitu ya. Semoga menjadi kenyataan ya. Amin. Makanya banyak-banyak Amin. berdoa sama Allah. Kita harus mendekatkan diri ke Allah dulu baru biar Allah kabulkan permintaan kita. Amin ya Allah. Nah, Nah, misalnya Intan, ada orang nih, ada orang ganteng, soleh, tapi namanya bukan Raihan. Terus ada yang namanya Raihan tapi nggak ganteng, nggak soleh. Kamu pilih yang mana? Ya, yang ganteng soleh itulah. Tapi bukan Raihan namanya. Nggak apa-apa. Goyah juga keimanan sosok seorang Intan. Berarti yang jahat itu adalah bukan Rehan, tapi Intan. bisa aja Ustaz gimana nih? Enggak jahat juga Ustaz. Tapi kan kalau memang itu takdir Allah bukan Rehan suaminya gimana? Dan alhamdulillah dia Iya. diberi yang ganteng dan alim gitu. Iya, Kan di iya segmen dong. 1 katanya dia harus Rehan. Rehan. Tiba-tiba berubah lagi dia. Tapi semua akan goyah kalau ketemu yang soleh. Yang soleh dia yang penting, Masya Kalian Allah. yang penting tampan, takwa, tajir. Oh Tulen. tajir ya, bener ya. Karena Oh, memang tulen. realistis ya wanita sekarang kan emang harus That's tajir right. untuk bahagia gitu, Masya Allah. Tapi Ustaz Syam, Iya, iya. apakah boleh kita dengan sengaja menunggu janda atau duda nih seseorang? Karena nggak mau juga kan kita disebut sebagai pelakor atau PB Nur. Jadi boleh nggak kita menunggu nih, semoga Kutunggu jandamu nah gitu ya. gitu-gitu. Boleh nggak Ustaz Syam? Baik, Silakan dijawab dulu, Mas ya. Tapi guruku, Ustazah Lulung, Ustaz Maulana, Rian, Intan, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Maka Nabi SAW menyebut bahwasanya bukan dari antara golongan kami ataupun mereka adalah orang-orang yang terlaknat. Kalau bukan golongan Nabi, berarti bukan golongan masuk surga. Nabi SAW mengancam siapa? Seseorang yang berusaha memisahkan pasangan suami istri lalu dia merebut salah satunya. Jadi bukan hanya pelakor tapi pebinor juga, subhanallah, merebut pasangan orang lain untuk menikahi salah satunya, membuat mereka berpisah, subhanallah. Maka kalau seperti ini caranya, berarti ini adalah sesuatu yang diharamkan di dalam agama Islam. Maka tidak ada istilah kutunggu dudamu, kutunggu jandamu dalam Islam. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan pasangan bagi kita masing-masing, ada pasangannya. Kalaupun ada yang berjodoh dengan, mohon maaf, setelah itu menikah bercerai. Lalu yang salah satunya ternyata menikah dengan, mohon maaf, pernah ada hubungan dulu gitu ya, pernah suka dulu, subhanallah. Jadi muncullah istilah sebenarnya ditunggu dari dulu. Ini kan bukan sesuatu yang disengaja gitu. Bukan sesuatu yang disengaja untuk memisahkan pasangan suami istri, akhirnya dia rebut pasangannya. Maka itu sah-sah saja selama pernikahannya sah, hubungannya sah, tidak bermaksud merebut pasangan orang lain, tidak bermaksud merusak rumah tangga orang lain. Kenapa? Karena ternyata tujuan utama iblis atau tujuan utama syaitan yang paling tinggi prestasinya adalah memisahkan antara suami istri. Karena ternyata pernikahan itu adalah sesuatu yakni yang dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama dilihat dulu caranya. Kalau dengan cara memisahkan pasangan orang lain, maka itulah sesuatu yang diharamkan, tidak termasuk golongan baginda Nabi SAW. Yang kedua, kalau memang itu sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, oh ternyata jodohnya, mohon maaf, bukan gadis, bukan bujang gitu ya, artinya dia sudah pernah menikah sebelumnya, maka kalau takdir Allah seperti itu, maka itu juga bisa jadi yang terbaik bagimu. Bukannya Nabi SAW menikahi, mohon maaf, seorang janda, Ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dan begitu pula istri Nabi yang lainnya kecuali Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Nabi SAW menikahi tidak berarti seorang janda adalah sesuatu yang tidak baik, tidak. Bukan berarti seorang duda sesuatu yang tidak baik. Nabi SAW mencontohkannya. Kenapa? Karena ternyata untuk mengangkat derajat seorang wanita. Kita kan stigma masyarakat masih jelek memandang orang yang berpisah dengan pasangan. Padahal kita tidak pernah tahu kenapa mereka berpisah. Mungkin terjadi kezaliman, mungkin terjadi sesuatu yang memang sudah melanggar syariat, tidak mau sholat mungkin, atau dia sudah menyekutukan Allah. Itu kan langsung otomatis fasad atau rusak daripada pernikahannya. Jadi nggak bisa juga ngejudge orang lain. Namun istilah kutunggu jandamu, kutunggu dudamu, seakan-akan orang ini tidak
tidak yakin dengan jodoh yang telah Allah siapkan baginya, yang mana ternyata masalah jodoh ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu masalah jodoh, rezeki dan ajal seseorang. Jadi kalau dikatakan kutunggu jodoh jandamu, berarti dia sangat memaksakan kehendaknya sendiri. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ada seseorang yang memaksakan kehendaknya sehingga tidak yakin dengan ayat Allah yang satu ini, bahwasanya boleh jadi yang kau cintai, yang sangat kau cintai itu bukan sesuatu yang baik bagimu. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, berarti kita sebaiknya nggak usah menunggu lah, menunggu dudamu, menunggu jandamu itu sebaiknya nggak usah ya Ustaz ya. Karena kita juga subhanallah, seperti menentang takdir Allah gitu. Jadi ya jalani aja hidup kalau memang dia jodoh kita. Khawatirnya memberi harapan palsu. Iya sih, gitu. PHP. Jadi makin sakit yang ada dan ya, juga Ustaz ya. merusak rumah tangga orang lain. Bayangin kira-kira Rian kepikiran nggak kalau misalnya ada tiba-tiba Intan ngomong ke Rian, kutunggu dudamu. Kepikiran nggak? Emosi lah pasti. Kan Iya. saya hanya mencintai istri saya langsung emosi. Saya hanya mencintai istri saya gitu. Itu kan udah mengganggu Saya kan? suka kata-kata itu. Iya bener, Bisa emosi. diulang? Hah? Bagaimana? Emosi dong saya karena saya mencintai istri saya sendiri. Coba. Praktek. Intan praktek dong. Rian, aku mencintaimu. Tidak bisa gitu. Bilang. Saya sudah punya istri. Kutunggu dudamu. Rian, aku nggak mau. Gimana? Gimana dia bilang? Grogi dia. Rian, aku nunggu dudamu. Nggak bisa gitu, saya udah punya istri, saya mencintai istri, nggak boleh. Aduh, Nggak boleh, nggak saya bisa. berada di sini kayak setan ya. Tuh, pasti mengganggu kan? Itu adalah contoh mengganggu, setidaknya Iya. mengganggu hubungan rumah tangga orang Baik, lain. Masya Allah, terima kasih. Siap. Ustaz Syah. Ini ilmu banget nih buat kita nih yang mungkin lagi pada menunggu janda atau dudanya seseorang. Nggak boleh ya. Nggak boleh, astagfirullahaladzim, amit-amit ya Allah. Baiklah, nih saya mau bertanya sama Ustazah nih. Iya. Nah, Apa, Rian? mengapa saat sedang jatuh cinta begitu sulit untuk bisa mengontrol diri dan menahan diri kepada yang bukan mahram? Itu sulit banget bisa mengontrol diri. Why? Iya, makanya saya bertanya nih sama Ustazah. Mata aja apa mata banget? Mau tahu banget dong, kita kan manusia pasti pengen tahu banget. Kepompong ya. Kepompong. Kepo dan rempong. Oh benar, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih Kak Rian. Mohon izin Ustadz, Intan dan juga Ustadz Syam. Iya. Pemirsa yang dirahmati Allah, jamaah, alhamdulillah. Lillah. Jadi kalau kita ngomongin begitu sulit mengontrol diri, bener banget. Karena apa? Karena memang godaan setan itu lebih menggoda daripada namanya keimanan kita sendiri. Itulah manusia. Kalau dibilang, kita kan manusia, punya salah, punya dosa. Kita bukan malaikat yang selalu benar. Kita juga bukan setan selalu salah. Tapi kita juga harus tahu diri bahwa kalau bukan mahram, jangan sampai terjadi hal-hal yang diharamkan. Kenapa sulit mengontrol diri? Karena yang pertama, biasa. Kalau dalam hadis Rasulullah bersabda, hijabatil jannah bil makari, wa hijabatin nar bis syahwat. Yang namanya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak kita sukai. Gak boleh menyentuh yang bukan mahram. Gak boleh begini, gak boleh begitu. Nanti jadinya begini, jadinya begitu. Pokoknya banyak hal-hal yang dilarang. Padahal itu hal-hal yang Allah menjaga kita sebagai wanita. Coba yang namanya kalau bahasanya nih, permen yang dibungkus sama permen yang apa sih namanya tuh udah terbuka, mana yang kita pilih? Yang terbungkus. Yang terbungkus lah, ya kan? Jadi jangan yang namanya kita itu tidak bisa mengontrol diri. Makanya tadi dinyatakan yang namanya surga dikelilingi dengan hal yang tidak kita sukai. Harus sholat, harus sedekah, harus nahan diri. Tapi insya Allah kita kalau redo mendapatkan surga. Tapi pemirsa, hijabatin nar, yang namanya neraka itu jahanam. Ya kan? Itu dikelilingi oleh apa? Bisyahawat. Sesuatu yang kita inginkan. Waduh, soalnya nih pasanganku ganteng nih, cantik nih. Kalau nggak aku pegang-pegang, kayak sayang nih. Padahal bukan mahram. Maka itulah kita sebagai manusia biasa. Jangan ikutin godaan setan. Jika udah mulai datang godaan-godaan, nih kayaknya berduaan enak nih. Gak ada orang nih. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Wa imma yanzagunnaka minasyaiton, jika engkau diganggu oleh setan dengan hal-hal seperti itu, maka ucapkanlah ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalian pas kita ngomong a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pasalnya ngomong gini, emang aku setan? Hah, emang aku setan? Padahal maksudnya bukan seperti itu. Padahal kita maksudnya adalah kita berlindung kepada Allah dari hal demikian. Tapi memang sulit. Tapi kalau kita bisa, insya Allah, jika kita menjauhi yang haram, Allah akan datangkan yang halal. Jika kita menjaga diri kehormatan kita, Allah berikan kita kehormatan. Tadi guru kita menyatakan kan,
tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki, Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Jadi, pemirsa, yang namanya kehidupan ini kita harus yakin bahwa Allah yang akan berikannya. Ingat gak waktu Nabi Yusuf digodain sama Zulaiha? Ya, Nabi juga manusia yang selalu bilang apa di dalam Quran? Wa ma ubaru nafsi, inna nafsa la'amaratu bisui. Aku juga tahu, aku ini punya nafsu. Aku tahu mengajak pada keburukan, tapi aku minta kepada Allah biar aku bisa menahan diri. Tuh, Nabi Yusuf ganteng aja bisa jaga diri. Masa kita nggak bisa jaga diri, Rian? Iya, bisa. Emang Rian segantang siapa? Segantang Nabi Yusuf? Enggak. Nabi Yusuf aja bisa menjaga diri. Masa Rian tidak? Insya Allah Rian harus bisa menjaga diri. Harus belajar bisa menjaga diri. Rian ya. Kalau laki-laki kan godanya cewek cantik. Kalau perempuan kan godanya barang-barang. Oh, betul juga sih, dompet yang tebel. Syahwatnya Makanya, kepada syahwat itu keinginan, Betul. syahwatnya. Terima kasih Ustazah Lulung. Baiklah, jamaah di rumah pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru kita di sini semua nih. Nah, makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Nah, pemirsa di rumah, untuk pertanyaan pertama kali ini saya mau kasih kesempatan ke Intan nih, ingin Untuk bertanya bacakan. ke Ustadz Maulana atau Ya. Ustazah Lulung, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustazah. Oh, waalaikumsalam. Ya Allah. Ternyata Intan pemalu. Alhamdulillah aku lagi berusaha nih pelan-pelan untuk melupakan Rayhan. Tapi ada cobaan aja. Apa tuh? Ada yang ngingetin terus. Silakan langsung dijawab. Jawaban pertanyaan Intan itu terjawab dari lagunya sendiri. Dia baik, sangga saya lupa. Kalau begitu solusinya apa? Cukup dikenang saja. Penyebabnya Intan susah untuk melupakan Rehan karena dia baik. Tapi kalau untuk melupakannya dengan cara apa? Cukup dikenang. Karena yang ada di sini hanya Allah, Rehan di sini. Oh iya. Benar. Harta di sini. Makanya untuk melupakan itu ada teknik. Sibukkan diri dengan kebaikan, ingat Allah, tingkatkan ketakwaan dan yakin jodoh sudah disiapkan oleh Allah. Masya Allah. Ustazah Lulung ada yang ingin ditambahkan nggak? Jadi nih, Kaget. kalau kita ngomongin Intan begitu sulit. Emang di mana-mana pemirsa saya orang baik itu, misalnya maaf, orang baik cepat dipanggil sama Allah. Ya kan? Kenapa sih orang jahat hidupnya lama misalnya? Sama seperti ini. Kenapa orang baik kok belum datang-datang? Sehingga aku tuh ya Allah nggak bisa melupakan. Satu, untung dia nggak bisa melupakan Rayhan. Coba kok dia nggak bisa melupakan ibunya. Tapi itu lebih hebat lagi nggak lupa sama ibunya ya. Jadi kalau kita ngomong masalah lupa, ini kita minta sama Allah. Balik lagi seperti guru kita menyatakan, minta sama Allah. Banyak rehan-rehan yang lain. Ingat, cintailah seseorang yang sedang-sedang saja. Habib habibaka, haunan ma asayakuna bagi doka ya mama. Kalau udah cinta tuh biasa-biasa aja. Nggak usah terlalu kayak begitu. Karena apa? Nanti suatu saat kalau tiba-tiba kamu benci seseorang yang bernama Rayhan, kamu tuh akan malu sendiri. Tadi Ustaz bilang kan, tadi di awal bilang, pokoknya Rayhan. Ada orang yang lebih ganteng dari Rayhan, ternyata Ganti. Baiklah, ini ada pertanyaan kedua dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustazah, Ustadz. Saya mau bertanya, saya lagi mencintai seseorang dalam diam dan saya terus melangitkan namanya di setiap doa Masya saya. Allah, Apakah hebat. boleh Ustadz, Ustazah? Tapi sebelumnya jangan sebut nama saya ya. Saya Ustazah, mohon bantu Ustadznya. Mohon bantu dijawab Ustadz, Ustazah, silakan. Cinta dalam diam. Ya, sahabat Nabi SAW itu hatta garam ya, bahkan garam pun itu sampai berdoa. Ya Allah saya kehabisan garam. Ya Allah saya kehabisan gula. Jadi sebenarnya kita doa rinci itu boleh. Boleh, ya? Kita doa menyebut nama seseorang pun boleh. Apalagi kita meminta halalnya. Ya Allah saya senang sekali dengan orang ini ya Allah. Ya Allah lindungi saya daripada berbuat haram dengannya, maka mudahkan hubungan saya dengannya, halalkan kami berdua ya Allah. Itu boleh minta sama Allah Subhanahu wa taala. Namun doanya dilengkapi, tapi kalau masih ada yang lebih baik, kasih yang lebih baik ya Allah gitu. Kenapa? Karena jangan sampai kita menganggap dia baik padahal ternyata menurut Allah itu tidak baik bagi kita. Contoh sebenarnya Ratu Asia. Pernah nggak sih Ratu Asia minta Firaun dalam hidupnya? Nggak pernah, tapi Allah malah ngirim Fir'aun untuknya karena menurut Allah Fir'aun malah baik untuk Asia karena itu yang membuat Ratu Asia dapat pahala karena kesabarannya. Masya Allah, Gitu. Masya Allahu Allah. ta'ala Terima a'lam. kasih Ustadz Syam.
begitu Sulit sulit lagi. lupakan dia. Sulit lagi. Apalagi tidak dapat restu. Sulit. Waduh, sulitnya ya Allah. Begitu sulit cari gantinya. Nah, berbicara tentang sulitnya mendapatkan restu, kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.